Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah baik. Jadi di sini kita akan memaparkan sedikit materi tentang edukasi nutrisi seimbang pada balita. Dengan anggota saya sendiri Aprilia Duyadara dengan 3 di belakang 013. Lalu ada Endah dengan di belakang 022. Lalu ada Fikri, ada Hanif, Hesti, Nadia, Zaya, dan Zaza. Yang pertama, siapa yang tahu nutrisi? Apa itu nutrisi? Ada yang bisa jawab? Apa itu nutrisi? Iya, belum tahu. Oke. Jadi nutrisi itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi lengkap dalam jumlah cukup dan sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan usia, berat badan, dan aktivitas. Pada anak balita, yaitu 0-5 tahun, merupakan periode penting untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan daya tahan tubuh. Pentingnya nutrisi di sini itu adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dan meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah gangguan gizi serta pengetahuan ibu berpengaruh pada pola makan anak. Selanjutnya ada komponen nutrisi seimbang. Yang pertama ada karbohidrat sebagai sumber energi. Yang kedua ada protein sebagai pembangun tubuh. Yang ketiga ada lemak sebagai energi dan perkembangan otak. Lalu ada vitamin dan mineral sebagai pengatur fungsi tubuh. Lalu ada air untuk menjaga keseimbangan cairan. Selanjutnya ada makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Yang pertama ada karbohidrat. Karena karbohidrat itu merupakan sebuah sumber energi utama. Contohnya ada nasi dan kentang. Lalu selanjutnya ada protein. Protein itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Contohnya seperti telur, ayam, dan tempe. Lalu selanjutnya ada lemak. Lemak sebagai cadangan energi untuk membantu penyerapan vitamin. Lalu selanjutnya ada mikronutrien. Mikronutrien ini dibutuhkan dalam jumlah kecil. Misalnya seperti vitamin A untuk kesehatan mata, lalu ada vitamin C untuk daya tahan tubuh, dan ada vitamin D untuk tulang. Lalu selanjutnya ada mineral. Contohnya seperti zat besi untuk mencegah anemia, lalu ada kalsium untuk tulang dan gigi, ada zinc untuk pertumbuhan. Selanjutnya ada kebutuhan gizi atau AKG. Pada anak usia 1-3 tahun, energi yang dibutuhkan kurang lebih 1125 kilokalori. Selanjutnya untuk proteinnya pada anak 1-3 tahun yang dibutuhkan itu kurang lebih 20 gram. Pada anak 4-5 tahun energi yang dibutuhkan kurang lebih 1600 kilokalori. Selanjutnya ada protein, yaitu yang dibutuhkan kurang lebih 25 gram. Kebutuhan gizi anak ini mempengaruhi aktivitas, kesehatan, dan berat badan. Selanjutnya yaitu ada program gizi seimbang. Ada 4 pilar. Yang pertama konsumsi makanan beragam. Terus perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, aktivitas fisik, dan juga pemantauan berat badan. Selanjutnya yaitu dampak kekurangan gizi. Yang pertama ada stunting. Stunting yaitu tinggi yang tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua gizi kurang, berat badan rendah, dan juga ada wasting, sangat kurus. Terus dampaknya menyebabkan gangguan perkembangan otak, terus penurunan kecerdasan, dan juga risiko penyakit. Dampak kelebihan gizi, yang pertama ada obesitas, risikonya menyebabkan diabetes, hipertensi, dan juga penyakit jantung.
Penyebabnya karena makanan tinggi kalori, terus minuman manis dan juga kurangnya aktivitas. Kemudian ada kesimpulan presentasi. Asupan gizi seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan optimal anak, baik secara fisik maupun mental. Dengan memberikan makanan yang kaya karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan cukup air, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, aktif, dan cerdas. Penting bagi orang tua untuk membiasakan pola makan sehat sejak dini sebagai bentuk investasi masa depan, karena anak yang sehat hari ini adalah generasi kuat dan berdaya saing di masa depan. Baik, ibu-ibu, nanti kita akan membagikan leaflet. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Oke, pertanyaannya. Baik Bu, perkenalkan, saya Safitri. Anak saya kan berusia 3 tahun. Nah, sebagai orang awam, saya itu tidak tahu seberapa banyak energi dan protein yang dibutuhkan oleh anak saya. Saya juga tidak tahu seberapa banyak energi dan protein yang terkandung dalam makanan yang saya berikan kepada anak saya. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya supaya saya itu tahu seberapa banyak energi dan protein yang dibutuhkan oleh anak saya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mendapatkan leaflet. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mendapatkan leaflet, di leaflet itu ada judulnya itu nutrisi seimbang pada bayi. Ada pengertian nutrisi seimbang, lalu ada komponen gizi dan manfaatnya, lalu ada isi piringku. Nah, isi piringku ini yang digunakan untuk memberikan nutrisi seimbang pada balita. Jadi satu piring ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sayur, lalu ada buah, lalu ada karbohidrat dan ada protein. Jadi setengah piring itu berisi sayuran dan buah, lalu setengah piring selanjutnya itu adalah ada karbohidrat dan protein. Nah, selanjutnya ada dampak kekurangan gizi. Dampak dari kekurangan gizi itu anak menjadi kurus dan stunting. Lalu dampak untuk kelebihan gizi ini anak menjadi obesitas. Nah, tipsnya ada yang pertama, variasi makanan. Jadi variasi makanan untuk anak balita bisa disesuaikan dengan kesukaannya. Jadi menu tiap hari itu bisa berbeda-beda agar anak tidak mudah bosan. Lalu selanjutnya ada sajikan yang menarik. Nah, sekarang kan ada banyak tren untuk membuat bento-bento untuk anak-anak. Nah, mungkin ibu-ibu bisa mencobanya. Lalu tips selanjutnya ada aktif bergerak. Nah, di sini orang tua itu sangat berperan untuk mengajak anak agar aktif bergerak, seperti diajak bermain, berlari, atau diajari sepak bola. Selanjutnya ada rutin timbang, karena untuk menentukan apakah berat badan anak itu sudah cukup atau kekurangan atau kelebihan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Safitri tentang butuhnya makanan apa saja dan energi untuk pada balita Ibu Fitri. Yang pertama yaitu cara hitung kebutuhan targetnya. Gunakan patokan kelompok umur agar praktis. Kan Bu Fitri anaknya 3 tahun ya, berarti di balita yaitu butuh sekitar 20 gram protein dan 1350 kalori per harinya. Lalu cara hitung konsumsi yang dimakan. Gunakan hafalan angka 7 untuk protein. 1 butir telur itu 7 gram protein. 1 potong ayam atau daging atau ikan seukuran kotak korek api itu 7 gram protein. 1 gelas susu 7 gram protein. 2 potong tempe dan tahu 7 gram protein.
contoh gampangnya, jadi jika anak makan telur saat sarapan 7 gram, ayam saat makan siang 7 gram, dan minum 1 gelas susu 7 gram, maka totalnya 21 gram. Ini sudah memenuhi kebutuhan anak balita ibu. Yang ketiga yaitu cara cek porsinya, yaitu metode tangan. Yang pertama ada protein sekali makan besar seukuran telapak tangan anak tanpa jari. Yang kedua karbohidrat, energi sekali makan besarnya seukuran 1 kepala tangan anak. Kesimpulannya, selama berat badan anak naik sesuai kurva di buku pink KRS dan anak aktif, berarti asupan energinya sudah cukup. Sudah begitu saja Ibu, bagaimana? Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Cukup. Baik, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.